Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi yahdina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang paling pertama yang harus kita lakukan. Ribunga-bunga engkau tamoto boleh kotin rota, maka ibadah yang paling pertama adalah mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya narat mo na engkau dua-dua na pagguru ngaki alin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika pertama kali kita terbangun, pasediki poliko tinrota, kadiga kedua-dua, yari ka magkadagidiga ga ibadah, saliwun na ibadah perlu ibigaw, iyan na itu ibadah syukur. Tasukuru kiwi pagbirin po ang Allah Ta'ala. Alhamdulillah allazi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan doa-doa salawat kita insyaallah kita termasuk orang-orang yang mencintai, merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kecintaan kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang suatu ketika kita akan diberikan kesempatan untuk menziarahi kuburannya baginda Rasulullah. Angka nariki papidalik puang Allah Ta'ala, nampai ini ya kepada pungang ya rupat pidalik na puang Allah Ta'ala. Dan kita menunaikan ibadah umrah, jari kata pigau ya sengi ibadah haji. Kita sholat di Masjid Madinah, lalu kemudian kita ke belakang isiarai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, melalui ceramah subuh ini saya ingin mengajak kepada kita semua, pada saat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, tania kemimen ni aku ilaluna atita, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa-doa salawat kita, suatu ketika diberikan kesempatan untuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu pembahasan dalam kajian keagamaan kita yang kadang-kadang kita salah memahami. Ritujunna yaru pakugi agamai bicara wiritujunna akas ya singingi. Persoalan ini adalah persoalan sosial. Dayakia narik kotai tawiritujunna akurangi, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang masalah kemiskinan. Bagaimana agama kita mengajarkan supaya kita tidak miskin. Nah, sebab makukui ada asumsi yang mengatakan bahwa Islam itu adalah
agama yang miskin. Angka si runtuka, angka si di Cina, lalu kemudian ia Cina matamani seleng. Bahkan ada buku yang menjadi karangan daripada orang Cina ini. Angka bu nampak terkait dengan masalah ekonomi syariah, ekonomi Islam. Riwatu angka namilu lici agama. Yaru tumatuana, makedewi tumatuana. Nak, boleh saja kamu pindah agama. Akan tetapi saya berpesan, njak lalu muatama agama seleng, agama Islam. Jangan kamu milih-milih agama Islam. Wadimu nasing musalliwi agamamu, keyakinanmu, akan tetapi bisa memilih agama Nasrani. Enjak nasing mupilewi selenge. Lalu kemudian ketika itu saya penasaran dan bertanya, makenaka magi nangka mapakoro adanna tumatuwatta. Ternyata jawabannya sederhana. Maka dewi nasing yaro selengi madonggo-donggo, yaro selengi tulo ang kabi ko masji, yaro selengi nasaliwi jama-jamana, yaro selengi makutumanang nasing selengi. Jadi saya berpesan, jangan kamu memilih Islam nasabah ia tu selengi makasiasiwi. Makoni pakitan na yeru wonna tumatuan na yeru laput Cina. Akan tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata setelah dia masuk Islam, apa yang digambarkan oleh bapaknya, orang tuanya di nama Pakoro, nasabah ketika dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca hadis-hadis yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di dalam Al-Quran sangat membenci yang namanya kemiskinan. Ternyata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nacicela de itu kutui. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nacicela de iyaru tau tulung kei kanawanawang di pajan naman nawanawah di nisima kedaan napigaw. Ternyata Islam di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang rampewi makedah kadal pakru ayyakuna kupra. Terkadang kefakiran itu yatuna semakasiasi ayyakuna kupra cek dipinase nakapiri. Idina makukui pinadingiwi. Agama sudah melarang kita melakukan korupsi, sogok, menogok, menyogok. Maka Dewi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rasi wal murtasi pinar yarunasin tobas sogoi yari gatau isogoi pinar onronna aku narakana puang Allah Ta'ala. Tapi mak kita dimatai ang katau pasitina jawi duit teluratu esebuh si bawa keyakinan nah. Ada orang yang mengganti keyakinannya dengan nilai 300.000. Coba digarik, bayangkan ya. Mentah keyakinan itu, lemah keyakinan itu, naselewi keyakinan nah, gara-gara kefakirannya, gara-gara kemiskinannya, gara-gara 300.000 naselewi keyakinan nah. Padahal aruna pahala de irua gageh. Bahkan kadang-kadang dia berusaha untuk mengaburkan nasabah ia ruagagay magkade nasa pasti dekah muah. Itan dia tu pasti dekah nasabah manesawi ruag katakat tanah. Kita sudah tahu apa maksud daripada pemberian itu. Maka di nawading yak kade ruagagay magkada pasti dekah. Jadi ini mohon maaf, kita harus jujur dalam persoalan ini. Nasabah bicara keyakinan nih Pak. Bicara keyakinan kita. Apakah kita termasuk dalam persoalan ini? Kalau kita termasuk dalam persoalan ini, inilah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadal fakru ayyakuna kufra. Terkadang kefakiran itu, kemiskinan itu, ayyakuna kufra, menggiring kita kepada kekafiran.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci yang namanya kemiskinan. Olehnya itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tata cara pakogi cara tamasugi. Insya Allah sebentar saya akan mengemukakan beberapa hadis upak gurunge ki iru langka-langkana tata cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pak gangkan yiru usaha-usaha ta insya Allah matuju binariko kata pigau de napasirung tuki puang Allah Ta'ala si bawa akasia sing urusan-urusan kita nantinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sahabat nariko ya guru-gurui hadisai banyak petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk itu. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan yang namanya kemiskinan. Rasulullah itu selalu mengangkat derajatnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dari keung kata umat puasa, ada orang yang melakukan hubungan badan di tengah suai yare-gare suai sitina jawitawi mapuasa daya kia nasulangi bi puasana, dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka sanksi hukumnya tahrir wakabatin, dia harus memerdekakan 2 orang hamba sahaya daya kia di nagaga makukui atah di nagaga atah makukui. Lalu kemudian yang kedua, alternatif hukum yang kedua, sanksi hukum yang kedua, maka di nabita asiyamu syahraini mutatabi'ain, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ngima puasa. Cicebawan napigau irogagai, maka dia harus mengganti dengan 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kumakutana ki makedaki gairo na kena Pak Ustaz. Menurut Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikutnya, makedewi nasing buranewi mi nakena nasaba alira tu si mapasah. Nah ya kia ketika kedua-duanya nareko yero makunrai cemi nasaba angka tu makunrai cemi beda tampalan sutumilo yang ketuma pakoro bawa ipada kolakain na tapa langsung imelo. Maka ketika itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka dewi nasing buranewi mi nakena na yakia baja sangadi diga kaparulle na yeru buranewi malasalan siyariga matewi, maka yang berkewajiban untuk melakukan itu adalah istrinya. Nasabat na pulo mutui. Jadi ini perlu juga kita pahami. Ini alternatif kedua. Alternatif ketiga, sanksi hukumnya maka dewi nasen nabita nariko dito lima puasa, maka disinilah Islam bagaimana mengangkat derajat orang-orang miskin. Fa'ita'amu sitina miskina, memberikan makan kepada 60 miskin. Isapa yaru tukasiyasi napayaringi nanre yaru tukasiyasi 60 na tukasiyasi yarin nanre. Angka makadana sa ay malubo mo Pak Ustad, malubo ma cici mi bawa magiri bimbi na pa mapabuka tawili bini 60 na may gatupigaw biang sana ye. Tapi hati-hati, itu adalah alternatif hukum yang ketiga. Ede na wording, jangan makadaki nasabaan ka tu tahu narikusi di mi bembe malubola de. Nasaba masugi-sugi makadai kumako tu Pak Ustaz. Namuli mabembe uli mo to. Namusap pulo bembe uli mo to. Pwede mo to pali nasing ipigaw ito agagay. Tidak bisa langsung alternatif hukum yang ketiga menurut para ulama fikih, karena sesungguhnya itu masuk dalam al-maslaha al-mulghat. Itu adalah maslaha mulgah menurut Imam Al-Ghazali. Di nawading ipigaw. Harus yang pertama, lalu kemudian yang kedua. Dari kudi matuga kaparulena napawi napili yeruwon na yang ketiga. Intinya
sanksi hukum ini ternyata tujuannya mengangkat derajatnya orang-orang miskin. Agapi Pak Bu, ketika ada suami yang mempersamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, mamanya, maka sanksi hukumnya juga seperti dengan sanksi orang yang melanggar puasa dengan melakukan hubungan badan di waktu siang. Pada tuyir hukunna, memerdekakan dua hamba sahaya, lalu kemudian berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, lalu kemudian memberikan makan kepada miskin 60 orang. Yang ketiga, yaru agama ina pataraka itu kasia-sia, bahwa sanksi hukum bagi mereka yang melakukan ihram. Etapang kenapa? Yariga tapa bicara kajai, masulangi yaru ihramna, maka dia diberikan sanksi hukum 10 hari berpuasa, 10 mencari orang miskin dan memberikan makan kepada 10 orang miskin. Agapi, kalau ada orang yang bersumpah, nah sebab engkau tu tahu malu bolak dek makada wallah demi Allah, aku makada ki wallah demi Allah dadi nama pakruh, kita langgar sumpah kita, maka sanksi hukumnya mencari 6 orang miskin, sittatun minal masakin, dan memberikan makan kepada 6 orang miskin. Eki piru sekei pasti dekai yang diutamakan adalah orang-orang miskin. Intinya bahwa agama kita mengangkat derajat umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan napudu di nama kasiasi. Olehnya itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis banyak contoh-contoh hadis yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Nariku nasing ibigau irwagagai di tamak kasiasi. Tangkalinga wi hadis angkari senge Abu Umamah kumatami kumasiji kanawanawangi di pajak-pajak nama pikiri mau seilala kumasiji pagangkan na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peribi Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa akhir-akhir ini tuluwita ki masarah? Kumatama ki kumasiji sama nawita kanawanawaki. Padahal siaga itana tulusi bawaki. Wita ki ketika kita masuk di masjid. Kamu adalah orang yang sangat khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Magi muapakrunasin. Wahai Rasulullah, saya terlilit utang wahai Rasulullah. Megala denasing inrekku suruna puang Allah Ta'ala. Aku khawatir nantinya aku meninggal, lalu kemudian dewule paja iru inrekku suruna puang Allah Ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, hati-hati ki, ongka inretta mati ki, nangka inretta di tawaja iru inretta, yarega diga warisi tawu di wajar ki iru inretta. Maka segala kebaikan-kebaikan amal ibadah yang engkau lakukan tergantung antara langit dan bumi, tidak akan pernah diterima kebaikan-kebaikanmu, amal ibadahmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ki ini, kung kain reta hati-hati ki. Ia perlulah daya. Demikian halnya kepada ahli waris. Idi warisi itu tania bawa makada warisan bawang itajin. Ejak kamai engkain renna tumatuata, giliran kita nantinya yang akan melunasi utang-utang orang tua kita. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kata Rasulullah, jangan langsung dipikirkan berapa harta warisannya, lalu kemudian jangan langsung dipikirkan makidah siaga bagi anak nah. Tani yuruh. Tapi yang harus dipikirkan pertama adalah utangnya. Bilang jolok nasi nyeru inrena, wajar nyeru inrena, nariko capu iyeru warisikna, habis hartanya, lalu kemudian utangnya masih ada, maka yang berkewajiban untuk membayar utang-utangnya adalah anaknya.
Ini saya harus sampaikan ini. Agama itu harus disampaikan. Dia nak tinggi subuh-subuh. Ina sabah angka tu tahu ni selak ni maka dah angka inren na tumatuan nai nak jaitan misengi. Ini harus kita sampaikan kepada umat na sabah maka solalak dia itu. Dia kami kasih iro tumatuan ta isat masiji. Pasan paja ke masiji. Na iya kia angka makin rengin. Ini tumatuan yang nareko angka inren ta. Tapudangi iro binita tapudangi wija-wijata. Ang katuna inra kumapakui gang kana makukui di patuwaja baja sanga di mati ka wajar ka kung kataru-taru ko na balumanang yaro taru-taru ko wajar ka inra ko. Itu harus disampaikan kepada ahli waris kita. Nah, inilah yang terjadi kepada Abu Umamah. Sampai ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makadai Abu Umamah kokimai ada pekimai Abu Umamah. Ang kedua-duaan baca winasing. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubn wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Baik kamu tuh apa lagi kapan ya? Kalau dibaca di waktu pagi dan di waktu sore, insya Allah orang itu nantinya akan terhindar dari lilitang utang. Dari kuungka inrenna, yaringi palomolobong ke puang Allah Ta'ala untuk paja yero inrenna. Yang penting ini ya keng ipa. Nasabah angkat tu tahu, yarini papidale na yakia di sisa-sisa gaganya na milum paja yero inrenna. Yang pertama, ketika kita berutang, engka inreta, tanamkan di dalam hati kita, utar-utarung yang idui, ipat dutpung yang idui, lalu kemudian insya Allah saya akan memberikan, niat perlu, niat yang pertama, pada mututu nariku miluki minriku Mekah, ketika kita ingin umroh, engka kata-kata minri umroh, ada orang, yero panlolongan na, cedek mi pa, panlolongan na, daya kia, narik kemataru bidui, ede nang kanaganggu yero dui na, insya Allah saya niatkan setiap bulan, utaru bisikoi, di ganggu yero dui. Masalah ni matut tahu, maka dah melom menre umrah ya no, masalah itu maka dah wah, makin nasa tungkat tahu menre umrah, narik kurite panlolongan na biasa-biasa, oleh korot cara nama tarong. Kung katataro po bunga tataro ya ro gagay taniya kemiman ni injak talawi ya ro duye insyaallah dapat ganda po kala taala. Jadi Abu Umamah diajarkan doa oleh Rasulullah. Saya mencoba melihat beberapa riwayat yang terkait dengan hadis ini. Ternyata engkau mau tambahan na yedo doangnya. Angka hadis rampi. Siapa-siapa yang membaca doa ini, lalu kemudian di belakangnya membaca, tulijul layla bin nahari wa tulijul nahara bil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ya malikal mulk, tutil mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Magkadawi yaro riwayae de ipasiruntu isi bawa akasyasingnya. Jadi silahkan diamalkan Pak, insyaallah ini terbukti. May galak ada ni pigau iya gagi, baca iya gagi ritung ke pura masan paja subuh, ritung ke pura masan paja mengharibi. Dia jadikan sebagai amalan khusus untuk berdoa kepada Allah, maka rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ada juga riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Angkariya singi al-Malik
Malik bin Iram, seorang pengusaha yang terbaik, diajarkan doa oleh baginda Rasulullah. Maka dia nabita, wahai Malik, kumilu ko nasib masuk boleh ko masiji puro mipigao irosin pajemu, masuk ko boleh ko masiji mangul ko tanga melok masuk. Sebelum kamu membaca doa, Allahumma gfirli wabtahli abwaba rahmatika. Sebelum kau baca itu, kau manggolo no nasi kau tangga nama siji, milo kau masuk, baca nasi. Allahumma inni, pada misalnya yang kaki kau, malalan ni melo ni masuk. Sementara kita menghadap ke pintu masjid, melo ni masuk, tak baca dia. Allahumma inni qadaitu sholataka. Ipuang purani upigau sempajekku wantashartu ala rizkika, purani upigau sempajengnya ipuang, dan sekarang aku akan bertebaran di luar untuk mencari rezekimu. Parzukni tarik ke papidalita ipuang, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha penyayang. Bakuru gau-gau nah. Ko pala dito singi bahasa Arab mak bahasa Indonesia ni. Maka dabawa ni puang ni upigau maka koy milo na sapa idali halalaku. Tarik ka pa pidali ta ipuang. Pak bahasa Indonesia ni pak bahasa ugi ni. Insyaallah napalomolomong ki jama-jama ta puang Allah Taala. Malik bin Iram ketika saya membaca penafsiran Faiza qadaita sholatan tasiru fil ardi wa tagu min fadlillah dalam surah Al-Jum'ah. Angka kisah nakro Malik bin Iram sebagai pengusaha yang sangat sukses sekali. Nasabah iru napigau. Ada juga yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Maka dari nari kumiluki nari palomolomongnya papidali puang Allah Ta'ala pada cengibi sempajeta. Abdurrahman bin Auf adalah sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkaya. Nari kumasui makbalu iru Abdurrahman bin Auf Mekah ke Yaman. Imay gala de pakkacuy na imunrin na TV iru baranda. Na yeki nari kupulawi makbalu sinin na iru palolongan na beriman ngi aku agama na puang Allah Ta'ala. Tolemu kira-kira dapi bansa-bansaku di paulit dapi bansa-bansaku Abdurrahman bin Auf. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Abdurrahman bin Auf akumai pada cengiwi sempajeta maknaiwi gerakan-gerakan na sempajeta, maknai bacaan-bacaan salatmu, pahami apa yang engkau baca. Ketika engkau melakukan sholat, lakukanlah dengan tumak nina. Malumu Pak Guru ni Abdurrahman bin Auf. Tentu ibigaw manong may Nasabak mata mamana kiko masiji masumpah dyan. Iyaro ka bawa perlu. Paku gicaraan na magalo iyaro sumpah jeta. Bagaimana pada saat kita mengangkat tangan takbiratul ihram? Bagaimana pada saat kita membaca Allahu Akbar? Bagaimana pada saat kita membaca doa iftitah? Bagaimana pada saat kita membaca suratul Fatihah? Maka dari puang Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, qasantus sholata li'abdi nisfain. Bagi dua iwi nasa sempajengnya si bawa ataku bagi dua iwi ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku menjawab kata Allah, ubaliwi hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim,
asna bi abdi ubali bi wi dapat kalau bi la dekat nasi ngataku maliki yaumiddin mapi bali puang Allah Ta'ala majadani abdi napujila dekat nasi ngataku puang Allah Ta'ala nasi punah ia mupa punah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mapi bali puang Allah Ta'ala hadza baini wa baina abdi iana bagiku ia tuna bagi na ataku wali abdi ma sa'ala na ia kiri sisi na ataku agi na ilaw siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hadza li abdi ini bagi na ataku wali abdi ma sa'ala maka bagi hambaku ma sa'ala agi nasin na ilaw waring. Jadi kau masuk pagi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jala lupa nata dekoro paling rangi. Si bali-balik itu puangi. Ia nasi bagi ku nasi puang Allah Taala ya tu na bagi nataku. Agi na ilaw nasi ngataku waring. Yeah. Inilah hikmah di dalam pelaksanaan sholat kita. Kayak gini ya ruh narik kebasan pajaki bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim. Kayak gini ya ruh baca rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani narik ko ilalai lino akhirat ritujun na yiru dua-duanya. Maka semuanya itu harus kita maknai. Inilah khusyuk yang sesungguhnya. Di ibaca bawang. Dan ia bawa maka dapuran ibaca. Selesai ini ruang gagai. Tapi kita harus memaknai agar nak tabaca. Demikian halnya dengan gerakan-gerakan. Magi yakka ijari. Lalu kemudian kenapa kita bersujud? Ipasti lempu iru. Uluh si bawah. Tulang belakang kita sejajar. Jadi nama kada mariawi ului iceleng ita wei mondri. Ini nama pakur. Pada saat kita bersujud, yang mana harus kita sujudkan? 7 anggota sujud yang harus kita sujudkan. Jangan lebih daripada 7. Nah, sebab kata tahu sujud, napa sujud tu siku nah, napa rapi ya siku angka mana maknanya jatuh agak maknai gerakan-gerakan itu. Insya Allah aku nimatu palomolomongan nariki puang Allah Ta'ala. Jadi ada hikmah terbesar di dalam sholat kita dari kumat tuji tu sempajengi. Insya Allah yang itu biasa naramping kita panritata dari kumat tuju ni nasing akhiratmu maka cuy ilinomu. Jadi nalinomu jolo 47 akhiratmu nasing 47 insya Allah maka cuy manang ilinomu. Maka disinilah pola-pola keseimbangan yang diajarkan oleh Allah di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Keseimbangan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Rasulullah juga mengatakan i'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Pigau ina sejama-jama linomu ka'annaka ta'isu abada. Seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika. Pigau tu ina sejama-jama akhiratmu ka'annaka tamutu gada. Seakan-akan kamu akan mati. Kuma bicara sempaja ki, baca Quran ki, pikiri ki makadawi mati ka baja. Tapi ko tapi gau ijama-jama ta ko ki kantoro ako ki pasae makbaluki. Manja tapi kiri makara mati ka baja. Malampe-lampe mo pa yung umuruko. Maka salah sekali mahaman kita. Sa bawita i sumpah di matasoy.
Supaya tidak salah dalam memahami, angka tu biasa tangkalinga dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Benar itu Pak, benar itu. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya, benar. Tapi jangan sekali-kali kita salah paham. Jakamai ye adai tapa makadaki injak namu jama-jama lino. Tapa tak bukuri wi jama-jama lino salah pahaki. Di nama pakuru akar takat tanah. Memang dunia ini sementara. Tapi di sisa-sisa nawak di bukuri ya ruh jama-jama lino. Harus tetap kita bekerja. Bagaimana Islam kuat, maka harus kuat ekonominya. Tidak mungkin ia masjid tamak nama kui gelok na masjid ta. Ia bawa lampuna nareko bilang lampuna biaya na lampuna masjid. Tekui gana. Nareko makasya siwi jamaah, makasya siwi umat selenge minajaki. Tidak mungkin Madinah semegah itu. Lampu-lampunya terdiri dari emas. Nareko makasya siwi umat selenge. Tidak mungkin seperti itu. Maka Islam itu dari sisi ekonomi harus kuat. Sampai zaman-zaman linota. Meloki mabangun masjid, meloki masdeka, meloki masdeka, meloki pigawi riasanya ibadah kurban, meloki menri kota nama raja umrah dan haji. Yaro haji nari kemakokoi meloki jo kasilaluna siaga pedui ibas sadia Pak. Maka dia tahu 230 juta ai cedekmu Pak. Koyo makadaiki wajah makokoi insyaallah 2 jam 3 jam kemudian masuk tu yaro nomor kebarani kimpaja ini 300 juta. 300 juta. Coba digare. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu dari kebakasiasiki. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, selamat taman diwetui. Saya ingin kembali menguatkan. Ini tapi gawon. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal. Napa tambah tulijul laila bin nahar wa tulijun nahar. Insyaallah Allah akan memudahkan rezeki kita. Innallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.